Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam. Di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua, khususnya kalian kaula muda. Apapun latar belakang kita, hidup menjadi tanggung jawab kita. Memang seringkali kita berpikir kenapa kita hidup atau terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan kita seringkali berpikir ketika kita menyamakan kehidupan kita dengan orang lain, tentunya kita akan selalu dihantui atau menjadi pertanyaan, kenapa gue lahir dari orang atau keluarga miskin. Nah, pada video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan. Nah, di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua, yaitu 7 cara keluar dari kemiskinan. Ini tentunya versi saya ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman hidup saya juga. Dulu saya sering berpikir apa yang mungkin teman-teman pikirkan, kenapa gue hidupnya gak mujur. Tentunya perlu kita ketahui bersama bahwa takdir dalam hidup ini kita tidak bisa request, kita tidak bisa minta kepada Tuhan untuk lahir dari keluarga miskin maupun kaya. Kita tidak bisa meminta kepada Tuhan untuk lahir dari ras atau di daerah negara mana. Ini adalah takdir. Tentunya ada 2 hal, yaitu nasib. Nasib bisa kita perbaiki, nasib bisa kita rubah. Nah, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang tua apabila kita lahir dari keluarga miskin atau keluarga biasa-biasa saja. Kita harus bisa bertanggung jawab kepada kehidupan dengan diri kita sendiri. Hidup menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Jangan salahkan kita lahir dari keluarga miskin, tentunya akan menjadi permasalahan jika kita kembali atau kita besar tetap miskin. Nah, berbicara miskin, miskin adalah sebuah produk yang mana kita seringkali salah dalam meriset atau berpikir, dalam pola pikir kita. Tentunya seringkali kita terjebak oleh mindset atau pola pikir yang salah, yang tidak memberdayakan, sehingga kita tidak mau memperbaiki keadaan kita. Kita tidak sadar diri dengan kondisi situasi saat ini. Kita terlalu berharap kepada sesama manusia. Tentunya saya yakin teman-teman semua memiliki keyakinan dan agama. Semua agama mengajarkan kebenaran. Dan dalam agama, seperti yang agama yang saya anut atau akidah saya, akidah muslim, tentunya kita dalam hidup harus selalu muhasabah diri, atau bahasa Indonesianya adalah introspeksi diri. Bagaimana dari tahun ke tahun, bahkan bulan ke bulan, kita setiap harinya pada saat kita beribadah, apakah kita sudah hidup lebih baik atau malah makin kendor? Oke teman-teman, inilah 7 cara untuk merubah nasib kita. Oke, untuk yang pertama adalah kita harus sadar diri. Tentunya kita harus sadar diri dengan diri kita.
kita harus introspeksi diri. Kita harus mau menerima situasi kondisi saat ini. Apabila kita tidak cerdas IQ-nya, kita harus menyadari bahwa kita memiliki IQ yang kurang. Nah, tentunya dengan kita sadar diri, kita harus memiliki kemauan untuk memperbaiki diri kita, yaitu dengan belajar. Tentunya tidak ada cara-cara instan dalam kehidupan ini. Apabila kita ingin berubah dari kesadaran diri inilah. Satu cerita, mungkin saya terlahir dari keluarga yang teramat miskin, sehingga di waktu atau di masa saya sekolah SD, SMP, SMK, saya harus bekerja keras. Saya harus menginvestasikan waktu saya. Di masa muda saya tidak ada waktu untuk bermain. Malah saya harus bagaimana caranya ketika orang tua atau keadaan kita tidak memiliki uang jajan yang cukup. Saya dari dulu sudah terdidik untuk mencari penghasilan, mencari mata pencarian untuk diri saya sendiri, yaitu dengan sebagai pedagang kantong plastik dan kulit panggul di pasar. Saya sadar diri karena keadaan kehidupan saya tidak lebih baik dari teman-teman saya. Begitupun pada masa saat saya kuliah, teman-teman sudah memakai kendaraan pribadi, namun saya masih jalan kaki, naik angkot. Saya menyadari, dan bahkan saya pada saat mengambil jurusan, saya dikatain bodoh, dikatain gimana sih kamu ngambil jurusan tadi informatika tapi basicnya aja nggak ngerti. Teman-teman saya sudah bisa ngetik 10 jari, nah saya ngetik masih 11 jari teman-teman, dan itu pun saya masih meraba-raba. Karena apa? Karena faktor keadaan, yaitu situasi miskin. Kemiskinan ini tentunya perlu kita sadari bisa menghambat kemajuan kita. Apabila kita ingin keluar dari kemiskinan ini, maka kita harus diawali yang pertama itu sadar diri. Kita tidak bisa disamakan dengan anak-anak atau dengan teman-teman yang terlahir ke dunia ini dari keluarga entrepreneur atau orang kaya raya. Tentunya ketika kita ingin menyesuaikan, kita harus bekerja lebih keras, belajar lebih keras, bekerja keras, maka kita bisa ada kesempatan untuk menyesuaikan. Untuk kaula muda, ketika kita sadar diri, tentunya bukan berarti Tuhan gak sayang dengan kita. Kita seringkali diberikan cobaan, diberikan ujian. Mungkin waktu masa-masa kecil kita yang seperti anak-anak pada umumnya yang mendapatkan fasilitas yang cukup dari keluarganya, dari orang tuanya, kalian jangan pernah berkecil hati. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan mentalitas kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah ubah keyakinan kita. Perlu teman-teman yakini, perlu teman-teman pahami bahwa setiap ucapan adalah doa. Tentunya seringkali kita terkecoh oleh sebuah kosakata yang salah. Keyakinan yang salah ini adalah sebuah kosakata yang mana kita sering meyakini hal itu untuk menjadi pembenaran atau menutupi kekurangan
area-area kekurangan yang ada dari diri kita. Nah, tentunya buat teman-teman yang ingin keluar dari zona miskin, kita harus merubah kosakata kita harus merubah keyakinan kita. Tentunya dalam hidup semuanya diberikan tantangan, diberikan sebuah pilihan, diberikan sebuah konsekuensi. Seringkali ketika kita menganggap sebuah tantangan menjadi masalah, tentunya ketika kita menganggap hal itu masalah, kita tidak mau mengambil kesempatan yang berada di depan mata kita. Dan tentunya perlu kita sadari, perlu kita pahami, segala sesuatunya penuh pengorbanan. Jadi ketika kita menganggap segala sesuatu, kesempatan dalam hidup ini adalah sebuah masalah, tentunya itu kosakata yang harus kita rubah. Dan yang selanjutnya, kadang sadar gak sadar, kita sebelum mencoba sesuatu, seringkali kita bilang nggak bisa. Kamu bisa jualan? Nggak bisa. Ketika kamu pengen kaya? Pengen. Tapi ketika ayo bantu jualan, bilangnya saya nggak bisa, nggak bakat. Tentunya segala sesuatu tidak ada yang instan, tidak ada yang real. Semua melalui proses demi proses. Maka buat teman-teman semua, jangan sampai kita berucap kata gak bisa. Dengan gak bisa, tentunya kita akan terpenjara diri kita untuk tidak melakukan, untuk tidak memperdayakan diri kita untuk mencoba. Seharusnya ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan, kita jangan bilang tidak bisa, tapi oke, kita coba. Nah, disitulah teman-teman, seringkali kita diberikan kesempatan dalam hidup, waktu kita sama, kesempatan mungkin sama. Kenapa kita ketika orang lain sudah lebih tinggi, lebih jauh dari kita melangkahnya, kita baru ngeh, padahal kita sama-sama diberikan kesempatan. Nah, terus kosakata yang seringkali terucap oleh diri kita pada saat kita berbicara tentang wirausaha. Apa sih ketika awal mula kita akan melakukan atau membuka sebuah usaha? Tentunya saya menyadari di sekolah saya tidak diajarkan dan saya tidak diarahkan untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang wirausaha. Saya menjadi seorang wirausaha pada saat saya sudah nyemplung dalam dunia kehidupan atau universitas kehidupan. Nah, apa sih yang seringkali saya dengar dan apa sih ibaratnya yang biasanya orang lontaran ketika yuk nggak menjadi pengusaha? Pastinya kita seringkali beralasan tidak punya uang, tidak punya modal. Modal di sini seringkali kita menyebutnya adalah uang dan uang. Tentunya hal itu adalah kesalahan besar juga. Pada saat kita ingin keluar dari kemiskinan, tentunya kita harus merubah kosakata itu. Karena tentunya segala sesuatunya, ya benar sih, kita usaha memang butuh modal, butuh yang namanya uang. Tapi segala sesuatunya tidak terus-terusan atau bermuluk-muluk pakai uang. Saya menjadi seorang entrepreneur karena dorongan keadaan, mencari lapangan pekerjaan susah, dan akhirnya saya mendapatkan sebuah kesempatan. Nah, tentunya perlu teman-teman sadari, pada saat kita akan berwira swasta, modal utama adalah sebuah kemauan diri kita untuk keluar dari zona aman,
kemauan diri kita untuk mengambil sebuah resiko. Toh, modal utama bukanlah uang, tapi ketika kita bisa menanamkan integritas dalam diri kita, kita bisa dipercaya oleh orang lain, kita memiliki skill ataupun pengalaman, itu menjadi modal dalam kita memulai sebuah usaha. Oke? Yang ketiga adalah sebuah mentalitas. Mentalitas terbentuk dari kebiasaan kita, yang mana seringkali kita terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan di area sekitar kita, teman dekat kita, keluarga kita. Tentunya perlu kita ketahui, perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah mentalitas akan menentukan sebuah kualitas, dan mentalitas akan menentukan produktivitas. Dan tentunya teman-teman perlu ketahui juga, dengan mentalitas inilah kita bisa bagaimana mengatur skala-skala prioritas, sehingga kita tidak membuang-buang waktu dalam kehidupan kita. Terkadang saya lihat di beberapa daerah kebiasaan-kebiasaan pada saat kita masih nganggur, kalau kita bergaul dengan orang-orang nganggur, waktu kita sering tidak diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan positif. Namun kita seringkali menyiksa tubuh kita untuk begadang yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, sehingga di waktu pagi hari orang-orang sibuk untuk membangun sebuah impiannya. Namun kenyataannya teman-teman yang masih suka begadang bukan untuk produktivitas, bukan untuk pengembangan dirinya, tentunya itu sangat disayangkan sekali. Kalian akan membangun sebuah impian tetap di atas bantal. Kalian akan melihat seperti kalian menonton sebuah sinetron. Dan perlu kita ketahui juga, mentalitas akan menentukan efektivitas. Dan ujung-ujungnya perlu kita sadari bahwa fasilitas yang dapat kita dapatkan tentunya dari keberanian kita, dari mental kita. Maukah kita untuk keluar dari zona nyaman saat ini? Dan kita tentunya dalam hidup ini pastinya dihadapkan dengan sebuah pilihan. Berubah tidak berubah tentunya akan mendapatkan sebuah tantangan. Apabila kita berubah aja belum tentu kita mulus, apalagi kita tidak berubah, tidak bertindak. Tentunya kita akan menjadi pribadi yang autopilot gagal. Oke? Karena kita tidak memiliki mentalitas. Nah, apabila teman-teman yang ingin menjadi seorang pengusaha, tentunya perbanyaklah jaringan teman-teman atau bersilaturahim dengan teman-teman yang sudah menjalankan usaha. Sedikit banyak energi kita akan tertular, energi wirausaha. Tentunya kita bisa menyesuaikan atau mendobrak mental kita, sehingga filosofi atau jadikan filosofi ya, nggak mungkin kambing yang kesehariannya dengan macan, tentunya dia akan galak, dia akan bisa menerkam. Tetapi seekor macan bergaulnya dengan kambing, tentunya dia tidak akan bisa menggaul, tentunya tidak akan berwibawa. Nah, seperti itulah hidup kita. Ketika kita bergabung dengan seorang entrepreneur, orang-orang yang sudah terbiasa di bisnis, tentunya dia akan membawa energi untuk diri kita untuk menjadi pribadi atau menjadi seorang entrepreneur juga. Seenggak-enggaknya kecepretan lah. Oke? Dan yang selanjutnya
Keempat, yaitu kita dalam hidup ini harus terus belajar. Nah, di poin keempat ini kita harus tambah skill baru kita. Perlu kita sadari, perlu teman-teman ketahui juga, tentunya skill dan pendapatan akan sebanding lurus. Apabila kita ingin menjadi pribadi yang dihargai, memiliki nilai, tentunya kita harus memantaskan diri kita sehingga kita memiliki nilai tukar dan orang pun akan menghargai diri kita. Tentunya jalan utamanya ketika kita ingin dihargai orang banyak, diri kita dulu harus bisa menghargai apakah kita sudah memaksimalkan potensi-potensi, apakah kita sudah memperlihatkan keunikan kita kepada teman-teman semua. Tentunya dalam kehidupan ini kita sudah diberikan yang namanya keunikan, ya, keunikan, dan disitulah menjadi pembeda antara kita dengan yang lainnya. Tentunya perlu kita ketahui juga, orang kembar belum tentu sikap dan tindakan atau cara berpikirnya sama. Berarti kita yang merasa bodoh, saya selalu merasa bodoh, saya selalu mengosongkan diri saya atau gelas saya pada saat saya ketemu orang-orang baru. Karena apa? Karena saya agar diberikan ilmu-ilmu. Begitupun saya mempelajari skill baru dengan saya membaca buku, menonton video inspirasi, motivasi, bahkan saya pun mengikuti seminar. Nah, itulah kita harus mau untuk menginvestasikan dari sebagian pendapatan kita untuk upgrade diri kita, untuk mempelajari hal-hal baru, pengetahuan baru. Tentunya kosakata yang kita dapat saat ini adalah dari pembelajaran. Gak bisa kita mendapatkan sebuah kosakata yang tidak biasanya kita dengar hanya dengan begitu saja. Jangan sampai kita menunggu sebuah keajaiban, karena gak ada keajaiban dalam hidup ini. Semua memiliki sebuah proses untuk menjadi kita pribadi yang hebat, pribadi yang bernilai, pribadi yang berwibawa. Tentunya kita harus terus belajar. Nah, apabila teman-teman yang beragama muslim, tentunya kita meyakini atau kita pernah mendengar hadis Nabi, yaitu utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Ya, buat teman-teman semua, jangan sampai kita memiliki persepsi pandangan yang mana kita belajar itu hanya pada saat kita di pendidikan formal, di SD, SMP, SMK, kuliah. Setelah itu kita lalu ke kehidupan rutinitas, yaitu pekerjaan untuk bertahan hidup, sehingga kita tidak pernah menambah pengetahuan baru lagi. Jujur ya, terkadang dalam kehidupan ini ilmu-ilmu dari sekolahan itu hanya terpakai beberapa saja. Kebanyakan tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Jadi buat teman-teman semua, teruslah belajar, terus upgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih hebat, untuk menjadi pribadi yang tentunya bernilai, sehingga kita memiliki banyak pengetahuan ketika kita mengobrol atau berdiskusi tentang hal apapun, kita nyambung. Karena kosakata, pengetahuan sudah kita dapatkan. Dan tentunya perlu kembali, ini pun mengingatkan diri saya sendiri ya teman-teman, bahwa kita seringkali beranggapan ketika orang secara umur dewasa, padahal belum tentu mereka secara sikap, secara tindakan, secara berpikir mereka dewasa juga. Oke, itulah yang keempat, yaitu kita harus upgrade diri kita, yaitu mempelajari skill baru. Dan dari skill baru ini
kita tentunya akan bisa menentukan seperti apa sih kita ingin dalam kehidupan ini, karena skill dan pendapatan tentunya akan berbanding lurus. Ketika skill kita meningkat, maka pendapatan kita pun akan meningkat. Oke? Yang selanjutnya, yang kelima. Nah, untuk yang kelima ini adalah kita harus sering-sering bersilaturahim, sering-sering bergaul dengan orang-orang pemenang. Tentunya perlu teman ketahui, banyak sumber-sumber rezeki yang kita dapatkan secara sadar maupun tidak sadar dengan kita mau keluar, dengan kita mau bergaul. Tentunya dalam bergaul pun kita jangan sampai berbaur. Apabila kita berbaur dengan orang-orang positif, orang-orang hebat, tentunya akan menjadikan diri kita hebat. Namun ketika kita bergaul, jangan sampai berbaur dengan orang-orang yang tanda kutip kebiasaannya negatif, atau tidak memiliki motivasi, tidak memiliki pencapaian dalam hidupnya, sehingga dalam hidupnya seringkali kita temui orang-orang seperti itu. Mereka selalu akan berpendapat, memberikan sebuah ungkapan, sebuah pendapat yang mana menjadi pembenaran untuk dirinya sendiri. Tentunya kita apabila terjerumus atau terbawa arusnya, maka jangan heran kalau kita nantinya akan kesusahan juga, teman-teman. Atau bisa dibilang kita akan menjadi pribadi yang tidak baik juga. Nah, jadi kita harus terus dalam kehidupan ini, kita harus bersosialisasi, kita harus terus bersilaturahim. Tentunya teman-teman yang di sini, mau kita lulusan SD, lulusan SMP, SMK, kita harus memiliki jiwa yang tetap sederhana dan kita mau bergaul dengan siapapun. Namun tentunya kita harus memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan ini. Nah, buat teman-teman yang ingin keluar dari kemiskinan, tentunya kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki impian besar, atau orang-orang fighter, orang-orang pemenang, the winner. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang pecundang, orang-orang loser. Nah, kalau misalkan kita ingin menjadi pribadi yang kebuka pintu rezekinya, kita ya bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Dan kita jangan lupa berdoa, berharap agar kita selalu dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang ibaratnya mentor yang bisa memberikan arahan yang baik dalam kehidupan kita, sehingga mempercepat kita ke arah tujuan kita. Tentunya apabila kita ingin ke suatu daerah, kita maka harus bertanya ke yang sudah ke daerah tersebut. Apabila kita ingin sukses, tentunya carilah mentor, orang-orang yang sudah sukses di bidang yang ingin kita geluti. Nah, jadi perlu kita ketahui, dengan silaturahim ini bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan. Oke? Dengan silaturahim ini, dari keyakinan agama Muslim, saya sendiri Muslim nih ya, teman-teman juga ya mungkin yang seakidah dengan saya, ya saya rasa agama manapun mungkin memiliki keyakinan yang sama. Ketika kita bersilaturahim akan memperpanjang rezeki kita, atau akan memperpanjang usia kita dan memperluas pintu rezeki. Nah, dari pengalaman kehidupan saya banyak bersilaturahim dengan banyak orang, dan saya tidak malu untuk meminta sebuah petua. Saya selalu bertanya, Pak, Bu, Bapak sudah melewati seusia saya. Bagaimana saya di usia seperti ini agar produktif, agar tidak terjerumus, agar tidak terjerat melalui atau jalan yang salah dulu gitu, sehingga itu akan menjadi percepatan kita dalam membuka pintu rezeki atau menjemput rezeki. Oke?
Sekarang yang keenam tentunya dalam hidup kita ingin keluar dari kemiskinan dengan kita harus menunda kesenangan sesaat demi kesenangan hari esok. Delaying of gratification. Tentunya hal ini sudah saya lakukan, yang mana saya tidak memiliki waktu untuk nongkrong-nongkrong pada saat saya kuliah, tidak memiliki waktu untuk bermain pada saat masa kecil saya. Bahkan saya harus banting tulang cari penghasilan, cari uang jajan. Begitupun pada saat saya kuliah tidak memiliki kendaraan sendiri, masih jalan kaki, naik angkot. Teman-teman sudah memiliki kendaraan sendiri. Seiring berjalan waktu dengan kesabaran dan keyakinan penuh, tentunya kita meyakini bahwa pada saat saya ingin berubah, ingin memperbaiki keadaan, tentunya Allah kasih jalan, Tuhan kasih jalan yang terbaik untuk diri kita apabila kita mau melewati, mau menjalani, dan kita sadar diri tentunya. Dengan keadaan kita yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan keluarga miskin, kita jangan pernah berkecil hati ketika kita ingin memperbaiki atau keluar dan memutuskan tali kemiskinan dalam kehidupan ini. Kita yang keenam inilah bisa kita gunakan, yaitu menunda kesenangan sesaat demi kesenangan hari esok. Walaupun kita pahit, penuh air mata, penuh tantangan, penuh bulian, dan hal itulah yang akan menempa diri kita. Allah atau Tuhan ingin menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang hebat. Tentunya perlu teman-teman ketahui pada saat kita mengadukan telur, filosofinya ya, telur yang sudah direbus sama telur yang masih mentah, pada saat diadu tentunya yang akan pecah yaitu telur yang belum diapa-apakan. Tapi telur yang sudah direbus, sudah mendidih, sudah keras, dan itulah tempat yang menjadikan kita pribadi yang hebat, kuat, dan siap untuk meraih sebuah pencapaian. Dan yang terakhir, apapun tentunya, apalagi kita beragama muslim, kita disarankan untuk bisa berbagi, mengeluarkan zakat penghasilan 2,5% dari pendapatan kita. Nah, kita harus sering-sering berbagi karena banyak orang-orang hebat, dari dia rajin bersedekah, rajin ibaratnya memberi, give and give katanya. Ketika kita memberi, tentunya kita akan diberi sama siapa? Sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan senang sekali melihat orang yang diberi senang. Nah, maka Tuhan akan respect ke kita. Nah, di sini juga ada hukum, apabila kita berbagi, maka kita akan diberi juga. Tentunya filosofi bersedekah bisa kita filosofikan sebagai ketika kita memancing ingin mendapatkan ikan yang besar, tentunya kita pancingannya harus besar juga. Nah, ketika kita bersedekah besar, tentunya jangan sampai kita memakai matematika sekolah ya, karena matematika pada saat kita sekolah atau di akademis tentunya akan berbeda dengan matematika rezeki, yang mana matematika rezeki itu apabila kita memberi 1, kita akan diganti 10. Ada teman-teman yang diganti real langsung 10 bahkan 100% di dunia ini. Dan kalian pun jangan takut. Memang secara hitung-hitungan matematis mungkin saat ini harta kita berkurang,
Tapi tentunya Allah memiliki rencana-rencana lain. Allah bisa memberikan pada saat jeda waktu atau keran-keran rezeki kita dibukakan. Dan tentunya mungkin bukan doa kita yang Allah ijabah, tapi pada saat kita memberi, pada saat kita mengasih orang-orang yang benar-benar membutuhkan, apalagi doa-doa anak yatim, tentunya itu akan berdampak pada diri kita. Doa-doa positif, doa-doa orang banyak mendoakan diri kita. Walaupun mungkin kita masih kotor, belum benar tobat, doa kita mungkin belum diijabah, tapi doa orang lain, doa orang-orang soleh, anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin yang memang membutuhkan. Dan tentunya banyak orang-orang yang memiliki perubahan dalam kehidupannya dengan cara bersedekah. Jadi buat teman-teman, yang ketujuh ini adalah bersedekah ya. Tentunya sebelum kita ngelihat atau bersedekah ke orang lain, kita lihat dulu orang-orang di sekitar kita. Salah satunya di keluarga kita, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kita lihat kebutuhan orang tua kita. Lalu kita bisa bersedekah ke anak yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa, dan tentunya kita juga bisa mensupport acara-acara keagamaan, pembangunan tempat ibadah. Tentunya orang-orang akan mendoakan kebaikan untuk diri kita. Oke? Nah, cara tersebut bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya pribadi, dan tentunya saya mendoakan teman-teman semua yang mungkin keadaannya sekarang terlahir dari keluarga biasa-biasa aja atau keluarga miskin. Tentunya kalian jangan berkecil hati, kalian bisa berubah, kalian bisa menjadi orang hebat, asalkan kalian mau melewati tantangan, rintangan, air mata, dan jerih payahnya. Tentunya takdir tidak bisa kita request, tapi nasib bisa kita yang menentukan. Oke, buat teman-teman semua, tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Segala sesuatunya melalui proses by proses. Apabila kita jatuh, bangkit kembali, jatuh, bangkit kembali. Karena orang-orang hebat bukan menghitung seberapa dia jatuh, seberapa kali dia jatuh, tapi seberapa kali dia bangkit. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Tentunya buat teman-teman semua, kaulah muda, tetap hebat berjuang, dan teruslah menjadi pribadi yang berdampak positif untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Apabila di video ini memberikan manfaat, jangan lupa komen ya buat teman-teman, like dan share kepada teman-teman kalian, agar video ini tidak hanya atau tidak berhenti di kalian aja. Kasih buat teman-teman kalian agar kalian bisa berubah bersama-sama, berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih hebat, lebih kuat. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.